Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ibu-ibu hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bisa berkumpul ya Bu di tempat yang mulia ini, yaitu Masjid Fathahillah Blok B Tanah Abang. Alhamdulillah semua pasti karena izin Allah. Betul ya Bu ya. Tidak ada satupun di dunia ini, bahkan daun yang jatuh, sehelai daun yang jatuh tanpa izin dari Allah. Maka kita wajib mensyukuri ini, mengimani ini, bahwa apapun yang terjadi di dunia ini pasti karena izin Allah. Begitupun kehadiran ibu-ibu sekalian ada di tempat ini pasti karena izin Allah. Banyak hari ini Bu yang ingin datang, tapi qadarullah, Allah belum izinkan, gitu ya. Kemudian Allah itulah zat yang sangat mencintai kita Bu. Karena cintanya Allah hari ini kita masih bisa hidup, masih bisa bernafas, masih bisa melihat tanpa bantuan alat apapun. Hari ini berapa banyak Bu orang untuk bernafas saja dia harus bayar jutaan rupiah. Betul Bu? Hari ini begitu banyak orang yang ingin menghirup udara aja, ingin melihat aja dia butuh bantuan alat lain. Hari ini Allah izinkan kita untuk menghirup udara, untuk melihat dunia dengan kemampuan kita sendiri. Maka wujud dari kesyukuran kita kepada Allah adalah dengan terus beramal soleh dan terus mendawamkan zikir ya Bu ya. Allah itu sangat mencintai kita Bu. Nah kalau kita ingin membalas cintanya Allah, maka kita juga harus banyak-banyak beramal soleh dan berzikir. Berzikir itu ibu-ibu, apa ibu-ibu tujuannya? Kalau ibu-ibu mau berzikir itu biasanya tujuannya untuk apa Bu? Mengingat Allah. Supaya apa Bu? Supaya hati kita tenang ya Bu. Tapi jauh lebih luas dari itu Bu. Ketika kita berzikir kepada Allah, Allah katakan dalam Al-Quran, fadhkuruni azkurkum, surat Al-Baqarah ayat 152. Allah katakan fadhkuruni, ingatlah aku, azkurkum, maka aku akan mengingat kalian. Jadi lebih luas dari itu Bu. Bukan hanya sekedar kita mengingat Allah supaya kita tenang, kita mengingat Allah supaya dapat pahala, tapi lebih dari itu supaya kita diingat oleh Allah. Senang gak Bu kira-kira diingat Bu? Suatu hari misalnya kita jalan, terus tiba-tiba orang yang kita cintai mengingat kita. Kita jalan, tiba-tiba siapa ya? Misalnya Ustazah Halimah Al-Idrus tiba-tiba ngenalin kita. Masya Allah, Ibu Mary apa kabar? Bahagia gak Bu? Bahagia. Bayangkan ini Allah akan mengingat kita. Maka yakini Bu, jadi kalau berzikir itu bukan hanya sekedar aku ingin ditenangkan oleh Allah, tapi aku ingin diingat oleh Allah. Karena nanti Bu dalam surat Sajadah dijelaskan bahwa nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dilupakan oleh Allah. Kata Allah, hari ini aku akan lupakan kalian semua sebagaimana dulu kalian melupakan aku, kata Allah. Naudzubillah ya Bu ya, naudzubillah. Kemudian salawat dan salam Bu terus-terusan kita panjatkan ke hadirat Nabi besar Muhammad SAW. Beliaulah manusia yang paling mencintai kita, manusia yang paling peduli dengan kita Bu. Sampai di akhir hayatnya Rasulullah selalu menginginkan kita selamat dari nerakanya Allah. Menjelang ajalnya Rasulullah itu selalu berpikir, ummati, 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 bagaimana keadaan umatku hari nanti ya Allah, bagaimana keadaan umatku di yaumil hisab nanti ya Allah. Maka Rasulullah lah manusia yang paling mencintai kita ya Bu ya. Maka jangan biarkan Bu cinta Rasulullah ini bertepuk sebelah tangan ya Bu. Kita balas cintanya Rasulullah dengan cara gimana Bu? Membalas cintanya Nabi? Perbanyak salawat, kemudian ya menghidupkan sunnah-sunnahnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Jadi bukti cinta kita kepada Nabi adalah dengan amal soleh, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi SAW. Dan ketika kita menjalankan sunnah, tujuannya untuk apa ibu-ibu? Mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir ya. Banyak fadilahnya, mendapatkan pahala
murka dari Allah. Tapi jauh di atas itu semua, ternyata ketika kita mengamalkan sunnah, kita akan mendapatkan cintanya Allah. Bu, kata Allah dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Allah. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, jika engkau umatku, kalau kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi. Artinya ikuti sunnah. Setelah itu apa berikutnya, Bu? Yuhibbukumullah. Jadi bukan hanya sekedar oke, aku melaksanakan sunnah untuk dapat pahala, tapi tidak, jauh di atas itu semua, Bu, karena kasih sayang Allah. Ketika kita menghidupkan sunnah Nabi, kita mendapatkan cintanya Allah. Ayatnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, kata Rasulullah dalam Al-Quran, ya, jika kalian mencintaiku, kata Allah, fattabi'uni, jika kalian mencintai Allah, buktinya apa? Fattabi'uni, ikuti aku, kata Rasulullah. Artinya ikuti sunnah. Tapi setelah itu apa kata Allah? Yuhibbukumullah, aku akan mencintai kalian. Jadi Bu, ketika kita menghidupkan sunnah, Bu, kita akan dicintai oleh Allah. Masya Allah. Ya Bu ya, jadi kita harus rubah mindset kita bahwa ketika kita berzikir kepada Allah, bukan hanya ingin mengingat Allah, bukan hanya ingin hati kita tenang, tapi kita ingin diingat oleh Allah. Maka dawamkan terus Bu, zikir pagi, zikir petang, zikir setelah sholat, ya Bu ya. Kemudian ketika kita menghidupkan sunnah Rasulullah, bukan hanya sekedar untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah, itu betul, tapi jauh di atas itu semua, kita ingin dicintai oleh Allah. Dan dalam sebuah hadis qudsi, Bu, Allah katakan, barang siapa yang dicintai oleh Allah, maka matanya akan melihat dengan mataku, kata Allah. Tangannya akan memegang dengan tanganku, kata Allah. Dan kakinya akan berjalan dengan kakiku. Masya Allah. Bu, kebayang Bu, kalau mata kita ini, kata Allah, kalau orang yang sudah dicintai oleh Allah, dia akan melihat dengan matanya Allah. Dia akan bisa melihat mana yang baik, mana yang enggak. Dia akan terfilter, Bu, hanya akan melihat yang baik-baik saja. Gitu ya Bu. Jadi tujuan kita menghidupkan sunnah Nabi itu bukan hanya sekedar sunnah yang dulu Bu ya, dulu ini ketika saya masih kecil, mungkin keterbatasan ilmu orang tua kita, kalau ngomongin sunnah, ngomongnya gini, ah itu kan cuma sunnah, nggak apa-apa lah, nggak dikerjain. Padahal tidak begitu. Sunnah itu mendatangkan cintanya Allah. Gitu ya Bu. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah semua kayaknya seger-seger ya Bu. Walaupun jauh mungkin ya Bu ya, ada teman saya tuh dari Kemayoran, Masya Allah, tapi Allah izinkan hadir di sini. Gitu ya Bu. Ada dua fadilah Bu yang hari ini bisa kita dapatkan dengan kehadiran kita di sini. Dan pahalanya itu luar biasa Bu, fadilahnya luar biasa. Kata dalam sebuah hadis Nabi katakan, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, diluaskan rizkinya, maka hendaknya dia menjalin silaturahim. Hari ini kita lagi jalin silaturahim Bu. Ada saya beberapa tahun nggak ketemu teman, ketemunya di sini. Ada beberapa bulan nggak ketemunya di sini. Alhamdulillah kita sedang berusaha untuk meluaskan rizki kita, berusaha untuk berdoa semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah. Kemudian fadilah yang kedua apa Bu? Ibu hadir di sini, kalau berangkat dari rumah dengan niat tulus karena Allah, maka ibu akan mendapatkan yang hadis Nabi katakan, man salaka tariqan yaltamizu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan langkahnya menuju surganya Allah. Masya Allah. Semua pingin ya Bu masuk surga ya Bu. Amin ya Allah. Gitu ya Bu. Jadi alhamdulillah, semoga kita semua yang hadir di sini niatnya tulus karena Allah ingin mendapatkan ilmu, kemudian ingin silaturahim. Baik ibu-ibu sekalian, kenapa saya pilih bahasan hari ini tentang don't be sad? Itu bahasa sananya Bu. Kalau bahasa Arabnya la tahzan, jangan bersedih. Kenapa ini penting Bu? Kita ketahui, kita bahas. Kenapa kita sadari, kita kenali, kenapa ini penting? Karena sesuatu yang kita kenali, sesuatu yang kita sadari akan mudah kita kendalikan. Betul nggak Bu? Kalau kita nggak kenal, kita nggak sadar, kita sulit Bu mengendalikan. Makanya hari ini kita belajar untuk bagaimana mengenali apa itu rasa sedih, bagaimana kita menata batin kita ketika kesedihan-kesedihan itu datang, dan bagaimana cara melepas
itu. Gitu ya Bu ya. Hari ini di antara kita semua manusia di dunia ini, ada nggak Bu yang nggak pernah sedih? Ada Bu? Tidak pernah ada manusia yang nggak pernah sedih Bu. Semua selagi dia namanya manusia, pasti dia pernah merasakan sedih. Ada 3 kemelut batin Bu, 3 kemelut yang terjadi di ruang batin kita sebagai manusia itu rasa sedih, rasa takut, dan rasa marah. Itu semua orang pasti punya. Nah sekarang bagaimana caranya kita bisa mengelola itu sehingga ketika rasa-rasa itu datang, itu justru mendatangkan keberkahan, mendatangkan pahala, dan bahkan menarik rezeki dari Allah. Gitu ya Bu. Baik, kalau bicara sedih Bu, jangankan kita ya Bu ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, manusia paling dicintai Allah, itu pernah sedih Bu. Bahkan kesedihan Nabi itu kata para ulama disebutkan sebagai amul huzni, tahun kesedihan. Rasulullah begitu berduka ketika Rasulullah ditinggal oleh Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah berduka ketika Rasulullah ditinggal oleh pamannya. Di akhir hayatnya pamannya belum juga bersyahadat. Menimbulkan duka yang mendalam. Banyak duka-duka, kesedihan-kesedihan yang dialami oleh Rasulullah. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lain. Nabi Yakub pernah bersedih ya Bu ya, ketika Nabi Yakub kehilangan Nabi Yusuf, anak yang paling dicintai. Ingat ya Bu kisah Nabi Yusuf ya Bu, dia dibawa sama kakak-kakak tirinya, diajak main, toto dicemburin ke sumur karena ada rasa kok ayahku lebih sayang ya sama Yusuf. Kemudian saking berdukanya Nabi Yakub itu dijelaskan Bu sampai matanya buta, sampai mata Nabi Yakub itu dalam Al-Quran dijelaskan menjadi putih, jadi hitamnya tuh hilang, putih semua matanya karena bersedih. Nah ini sebuah dalil Bu, sebuah keterangan yang menjelaskan bahwa kesedihan yang mendalam itu berefek kepada fisik kita Bu. Makanya ini harus hati-hati, jangan sampai kesedihan ini tidak bisa kita kelola dengan baik, karena kesedihan yang tidak dikelola dengan baik, kesedihan yang mendalam itu akan berefek kepada fisik kita. Contohnya tadi Nabi Yakub ya Bu, karena sedihnya sangat luar biasa sampai matanya putih. Kemudian Nabi Nuh juga pernah bersedih Bu, ketika anaknya nggak mau diajak naik ke kapal. Naik enggak ayah, aku nggak mau naik, aku mau nyari dataran tinggi saja. Naik tidak ada hari ini yang selamat dari air banjirnya Allah ini. Tidak ayahku, aku mau naik aja, naik. Akhirnya anaknya tenggelam. Dan itu semua menimbulkan kesedihan Bu. Nah, apalagi kita sebagai manusia biasa, pasti kita juga pernah bersedih. Dan ibu-ibu tahu Bu, kesedihan yang berlarut-larut akan menimbulkan kekufuran. Apa maksudnya kekufuran? Akan menimbulkan rasa tidak berterima kasih sama Allah. Kalau kesedihan yang terus berlarut-larut, kita jadi seperti mengingkari nikmat-nikmat Allah. Dan ketika itu terjadi Bu, ini bahayanya. Allah katakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian gak bersyukur, kata Allah, ingat azabku pedih. Jadi ketidakbersyukuran ini akan mendatangkan azab Allah Bu. Tapi bersyukur, la in syakartum, kalau kalian bersyukur maka aku tambah, la azidannakum. Wala in kafartum, tapi kalau kalian tidak bersyukur, karena tadi ya sedih, ya Allah aku kok begini banget, akhirnya lupa dengan nikmat-nikmat Allah yang lain. Maka ini berbahaya. Maka ini penting kita pelajari hari ini supaya kita bisa mengelola rasa sedih itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, menjadi sesuatu yang mendatangkan pahala. Gitu ya Bu ya. Nah, jadi kesedihan ini menurut ulama itu dia melemahkan diri kita Bu, melemahkan iman kita, membuat kita malas bergerak. Betul nggak Bu? Kita kalau lagi sedih kira-kira senang bergerak atau mager Bu? Mager. Biasanya orang-orang yang lagi sedih itu lebih senang ngurung diri di kamar. Dan kata Imam Ibnu Qayyim dijelaskan bahwa tidak ada satupun yang lebih dicintai setan melainkan melihat seorang beriman itu bersedih hati. Tidak ada satupun yang lebih dicintai setan ketika dia melihat orang beriman bersedih hati. Jadi kalau ibu-ibu sering-sering sedih, nanti ibu jadi sering-sering di like sama setan Bu. Kalau ibu mau di like sama setan, ya terus aja Bu dalam kesedihan. Pasti kita nggak mau kan Bu. Nah, sedangkan sebaliknya Allah mencintai orang-orang yang bergembira.
bersyukur, gitu ya Bu. Jadi ini harus kita kenali, kita waspadai, gitu ya Bu ya. Jadi ketika kesedihan-kesedihan itu datang, maka apa yang harus kita lakukan? Ulama kita merumuskan Bu, ada lima kondisi batin yang harus kita setting, 5 kondisi ruang dalam diri kita yang harus kita tata Bu, supaya kesedihan-kesedihan itu kalau datang cepat kita rilis, cepat kita sadari, dan bahkan cepat kita rubah menjadi kesyukuran. Yang tadinya kita tangisi, kita malah jadi bersyukur ketika kita bisa menata batin kita, gitu ya Bu ya. Jadi kesedihan ini bahaya banget. Tadi yang saya bilang, Rasulullah Bu, suatu hari saya cerita sedikit ya Bu. Suatu hari Rasulullah melihat seorang laki-laki mojok gitu Bu ya, dengan muka bermuram durja. Terus kayaknya mukanya suntuk gitu. Terus Rasulullah datang. Ada apa denganmu? Kenapa mukamu bermuram durja? Maukah engkau aku ajarkan sebuah doa, di mana ketika engkau amalkan doa itu, insya Allah engkau akan dilepaskan dari kesedihan, engkau akan dilepaskan dari hutang piutang. Kadang-kadang yang bikin sedih kan hutang piutang ya Bu. Nah, akhirnya Rasulullah ajarkan, kamu baca doa ini di pagi hari dan di sore hari, insya Allah Allah akan hilangkan kesedihanmu dan Allah akan lunaskan utang-utangmu. Apa dia doanya Bu? Mungkin ibu-ibu juga banyak yang hafal ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhl, wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, ini kita baca di pagi hari dan sore hari ya Bu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari rasa cemas dan rasa sedih. Nah, kita berlindung Bu dari rasa cemas dan rasa sedih. Dan aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Nah, kita juga berlindung Bu. A'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu dari kelemahan dan kemalasan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Dan aku juga berlindung ya Allah dari dosa dan kebakhilan. Karena bakhil itu kita juga harus berlindung dari sifat itu Bu. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari hutang-hutang dan dari tekanan orang. Ada Bu orang yang penuh tekanan hidupnya, ditekan debt collector, ditekan ini ya Bu ya. Nah, ini kita amalkan doa ini. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang sahabat. Gitu ya Bu. Baik, sekarang kita coba mulai ya Bu ya. Kita pelan-pelan kita pelajari bagaimana kita menata kondisi batin kita, supaya ketika kesedihan datang, kepedihan datang, kesempitan datang, kita bisa lebih tenang, bisa berlapang dada dan menjalani hidup dengan damai. Karena Bu, survei membuktikan orang-orang yang berhati lapang itu cenderung hidupnya lebih bahagia. Orang-orang yang berhati lapang cenderung hidupnya lebih sukses. Orang-orang yang berhati lapang cenderung hidupnya lebih sejahtera. Makanya kenapa ketika Nabi Musa diperintahkan oleh Allah berdakwah kepada Fir'aun, buat Nabi Musa itu Bu, sedikit cerita ya Bu, buat Nabi Musa berdakwah kepada Fir'aun itu sesuatu yang sangat berat. Kenapa? Pertama, Nabi Musa ini punya hutang budi sama Fir'aun Bu, karena Nabi Musa dibesarkan oleh Fir'aun di istananya. Kedua, Nabi Musa itu pernah melakukan kesalahan besar Bu di Mesir waktu itu, pernah menonjok orang sampai mati ya Bu ya. Jadi hal-hal ini yang membuat Nabi Musa itu berat ya Allah, berat untuk berdakwah kepada Fir'aun. Tapi Allah perintahkan datang kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Lihat Bu, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Rabbi shrahli sadri. Ya Allah, lapangkan dadaku. Ya Bu ya. Jadi ketika ada persoalan seberat apapun itu, yang kita mohonkan sama Allah tuh lapangkan dulu dada kita. Rabbi shrahli sadri. Setelah itu baru wa yassirli amri. Baru dimudahkan oleh Allah urusan. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu qawli. Ya Allah, setelah dimudahkan baru diminta kita orang mengerti apa yang kita ucapkan. Dan ini doa tuh powerful Bu. Ya, jadi kita kalau jangan dibalik Bu. Saya mah baru lapang hati kalau persoalan saya udah selesai.
Padahal nggak begitu konsepnya. Kita lapang dada dulu. Rabbi shrahli sadri, baru wa yassirli amri, baru Allah mudahkan urusan kita. Saya mah bisa bahagia kalau duit saya udah banyak. Terbalik, Bu. Tapi saya bahagia dulu, nanti Allah mudahkan yang lain. Gitu ya, Bu ya. Jadi lapang dada itu penting. Makanya kita belajar bagaimana supaya kesedihan itu datang, hati kita nggak sempit. Supaya kesempitan-kesempitan, ujian-ujian datang, hati kita nggak sempit. Kita tetap berlapang dada. Ada orang yang bilang gini, saya mah bisa bahagia kalau badai udah berlalu. Badai nggak pernah berlalu, Bu. Badai memang akan berlalu, tapi akan datang badai berikutnya. Badai berlalu lagi, datang lagi badai berikutnya. Rasulullah pernah menggambarkan ya dalam sebuah riwayat tuh, kayak Rasulullah lagi gambar garis, nggak putus-putus. Apa ini ya Rasulullah? Inilah kehidupan, badai kehidupan, ujian kehidupan. Nggak putus, Bu. Ujian itu akan datang terus-menerus sampai kapan? Sampai kita ke kubur. Karena itulah sejatinya hidup. Karena itulah dunia. Jadi jangan heran kalau dunia itu penuh dengan ujian, karena dunia itu memang tempat kita diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Huwallazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kehidupan itu dan kematian itu adalah ujian. Terus menerus akan bersilih berganti. Sekarang, Bu, persoalannya bagaimana kita bisa menari di tengah badai. Badai tidak akan pernah selesai, Bu. Satu selesai badai satu, datang badai kedua. Dan bisa jadi, Bu, solusi yang kita harapkan itu malah menjadi persoalan baru. Contoh, Bu, ada orang tua sedih, dadanya sempit. Kenapa, Bu? Ini anak saya belum nikah-nikah, umur udah 33 tahun, perempuan. Oh gitu. Jadi hati ibu gimana? Hati saya sempit, hati saya pusing, saya sedih, galau. Oke, gak lama Allah kirim solusi. Datang laki-laki melamar anaknya, nikah. Selesai, Bu, masalahnya, Bu? Gak selesai. Oke, solusinya selesai untuk masalah ini, tapi datang masalah berikutnya. Setelah nikah apa masalahnya? Pusing. Orang setiap ketemu nanyain, udah isi belum? Udah isi belum? Masalah lagi. Allah kasih, hamil, lahir anak. Selesai masalahnya, Bu? Enggak. Ada lagi nanya, oh masih tinggal di rumah mertua? Oh ini, akan terus ada, Bu. Maka jangan berhenti, jangan pernah menunggu gitu ya, Bu, menunggu badai berhenti. Karena selagi kita masih hidup, badai satu akan datang badai kedua selesai, datang badai ketiga. Sekarang yang mau kita pelajari bagaimana kita menari di tengah badai, bagaimana kita bisa tersenyum di tengah ujian, bagaimana kita bisa bahagia di tengah duka, gitu ya, Bu. Baik, sekarang saya ingin ibu-ibu sadari dulu. Ini wajib kita sadari, Bu. Ada 6 keyakinan yang harus kita hujamkan ke dalam diri kita, Bu. Ada 6 keyakinan settingan hati kita yang harus kita hujamkan dalam-dalam ke diri kita untuk bisa kita tersenyum di tengah badai. Yang pertama, Bu. Pertama, yakinlah bahwa semua yang terjadi pada diri kita hari ini itu semua karena izin Allah. Kata Allah dalam Al-Quran apa, Bu? Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apapun yang menimpa kalian itu semua adalah karena izin Allah. Kita harus setting, Bu, hati kita, harus yakin bahwa semua yang terjadi pada diri kita hari ini adalah karena izin Allah. Nggak bisa, Bu, bagaimanapun orang berusaha untuk menzolimi kita, tapi kalau Allah tidak izinkan, tidak terjadi. Atau bagaimanapun kita berusaha untuk meraih sesuatu, kalau Allah tidak izinkan, Allah tidak izinkan. Saya jadi teringat, Bu, kita mengingat perkataan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab tuh bilang gini, hatiku tenang. Hatiku tenang, kata Umar bin Khattab. Kenapa? Karena aku yakin apa yang menjadi takdirku pasti tidak akan melewatiku, dan apa-apa yang melewatiku pasti itu bukan takdirku. Paham, Bu? Umar bin Khattab itu hidupnya tenang, dan ini patut kita contoh. Beliau katakan, apa-apa yang menjadi takdirku pasti tidak akan melewatiku, dan apa-apa yang luput dariku, yang melewatiku, berarti itu bukan takdirku.
Ya, jadi ini yang harus mendatangkan ketenangan pada diri kita, Bu, bahwa apa yang terjadi pada diriku hari ini itu adalah karena izin Allah. Kira-kira, Bu, kalau kita sudah berpikir kayak gitu, itu akan sangat menenangkan kita. Oh iya, apa-apa yang terjadi pada diriku hari ini itu karena izin Allah. Wa ma asaba min musibatin illa biiznillah. Ada lagi, Bu, ayat lain dalam surat Al-Hadid, nanti Ibu baca dalam Al-Quran, Al-Hadid ayat 22 dan 23. Allah katakan, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min Allah, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Kata Allah, apapun musibah yang terjadi di dunia ini dan di diri kalian-kalian ini, kata Allah, itu sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan hal itu mudah bagi Allah. Allah katakan gitu, Bu. Mudah bagi Allah untuk membuat ini musibah, untuk menyelamatkan ini mudah bagi Allah. Untuk apa? Ayat berikutnya, Bu, ayat 23-nya kata Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kata Allah, kenapa Allah berikan ada musibah-musibah, ada kepahitan-kepahitan di antara kita, ya, Bu, ya. Supaya apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Supaya kalian enggak bersedih hati ketika hal itu luput dari kalian. Luput itu maksudnya agar kalian tidak bersedih hati ketika apa yang kalian inginkan tidak kalian dapatkan. Itu. Jadi Allah itu memang sengaja, Bu, datangkan ujian-ujian supaya kita tuh tidak terlalu bersedih hati terhadap apa yang tidak kita dapatkan, wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak terlalu gembira dengan apa yang kalian dapatkan. Masya Allah, Bu, itu indahnya Allah. Jadi Allah tuh kadang-kadang hati kita dibikin patah, Bu. Kadang-kadang hati kita ini perlu patah, Bu. Untuk apa? Kata ulama besar kita itu mengatakan kadang-kadang hati kita itu perlu patah supaya Allah bisa masukkan hidayah. Bu, hari ini, Bu, banyak orang yang hidupnya terlalu terang itu sulit untuk dikasih cahaya. Rumah kita nih, Bu, kalau terlalu terang, orang datang bawa lilin, kira-kira ngefek nggak, Bu? Nggak ngefek. Kita ngerasa nggak butuh lilin itu. Karena apa? Rumah kita udah terang. Nah, Allah sayang sama kita, Allah patahkan hati kita. Terkadang hati kita perlu patah, Bu, untuk cahaya itu bisa masuk. Kadang-kadang kita perlu digelapin dulu sama Allah supaya secercah cahaya itu bisa masuk ke dalam hati kita. Jadi Allah itu datangkan, kata Allah tadi, ya, dalam surat Al-Hadid tadi, wa ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Jadi Allah datangkan musibah di dunia ini maupun di diri kalian, ya, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Untuk apa? Likaila ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Supaya kalian enggak terlalu sedih dengan apa-apa yang kalian tidak dapatkan, dan supaya kalian tidak terlalu gembira dengan apa yang kalian dapatkan. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kata Allah selanjutnya, ya, Allah enggak suka sama orang yang lebay. Allah enggak suka sama orang yang berlebih-lebihan. Jadi santai, Bu, relax, tenang. Kita orang beriman itu ada batas atas dan ada batas bawah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita stop, jangan terlalu bahagia. Kita stop dengan apa, Bu? Dengan syukur. Ketika kita mendapatkan kepedihan, kesedihan, musibah, jangan terlalu bersedih. Stop. Dengan apa, Bu? Dengan sabar. Jadi semuanya ujian, Bu. Jangan Ibu pikir, aku mah dia enak ya, ini hidupnya senang. Enggak. Kata Allah, kami menguji kalian dengan kesenangan dan kepedihan. Semuanya ujian, Bu. Dipuji ujian, dicaci ujian, dikasih uang banyak ujian, dikasih utang banyak ujian. Semuanya ujian, Bu. Dan ibu-ibu sekalian, tahu nggak, Bu? Ternyata ya, Bu, ujian terberat itu bukan dalam kepedihan, Bu. Ternyata ujian terberat itu bukan dalam kesempitan, Bu. Ternyata ujian terberat itu adalah ketika kita jauh dari Allah. Itu, Bu. Jadi kalau ujian-ujian yang sekarang kita hadapi itu membuat kita semakin dekat sama Allah, itu berat atau ringan, Bu? Itu ringan-ringan saja, Bu.
ulama adalah ujian yang ketika kamu ditimpa itu membuat kamu lupa sama Allah. Bu, sekarang saya tanya Bu, kira-kira ibu-ibu lebih dekat sama Allah ketika lagi dalam banyak atau lagi dalam sedikit? Banyakan kita itu lupa ya Bu ketika kita dalam kondisi lapang. Kita lebih dekat dengan Allah ketika kita dalam kondisi sempit. Contoh Bu, saya belum lama baru pulang dari kampung, kita naik pesawat. Ya Bu, ini bisa jadi ilustrasi. Ketika kita naik pesawat Bu, pesawatnya itu tenang gitu ya Bu, tenang. Apa yang dilakukan oleh penumpang? Ngobrol, tidur, main game, apalagi nonton. Itu kalau pesawat tenang. Begitu turbulens sedikit, langsung Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kira-kira Ibu, menurut Ibu ujian terberatnya itu ketika pesawat tenang atau pesawat turbulens? Tenang, karena ketika pesawat tenang itu melupakan kita sama Allah. Jadi sekarang tenang saja Bu, tenang saja, damaikan hati ibu-ibu sekalian, bahwa ketika aku diberi ujian kesempitan misalnya hari ini, ya udah, tapi membuat aku semakin dekat sama Allah, berarti ini ujian ringan. Justru ujian terberat itu adalah ketika kita lupa sama Allah. Gitu ya Bu, sepakat Bu? Jadi yakin aja Bu bahwa semua yang terjadi ini karena Allah memang lagi cinta kita. Dalam sebuah hadis Bu, Nabi katakan bahwa Allah itu ketika mencintai seorang hamba, maka Allah uji hamba itu. Jadi Allah itu ketika cinta terhadap seorang hamba, dia uji hamba itu. Diuji dengan kesakitan, diuji dengan kepedihan, diuji dengan keuangan, diuji dengan hubungan yang tidak baik-baik saja Bu. Kita ini nggak akan pernah lepas dari tiga ini persoalan kita Bu. Pertama persoalan keuangan, finansial. Kedua persoalan kesehatan, health. Dan ketiga persoalan hubungan atau relationship. Ada orang yang uang banyak, sehat oke, tapi nggak akur sama mertua, nggak akur sama menantu, nggak akur adik kakak. Ada Bu yang kayak gitu Bu? Ada orang hubungan baik, kompak, guyup gitu, adik kakak guyup, mertua menantu guyup, pokoknya kemana-mana, pokoknya mereka seia sekata. Keuangan oke, duit banyak, tapi kesehatan bermasalah Bu. Ada yang kayak gitu. Itu semua karena Allah lagi cinta sama kita. Itu semua karena Allah ingin kita itu menjadi hamba Allah yang gak lebay tadi. Jadi ada ujian syukur dan ada ujian sabar. Ada orang hubungannya baik, kesehatannya baik, duit pas-pasan Bu. Ada yang begitu Bu? Ada. Dan itu tidak akan pernah luput dari kita. Gak ada orang yang baik-baik saja tuh gak ada. Semua kita menjalani ujian badai kehidupan kita masing-masing. Setiap keluarga punya dramanya sendiri-sendiri. Gitu ya Bu ya. Oke, yang kedua Bu, yang tadi kita pertama meyakini bahwa semua yang terjadi karena izin Allah. Yang kedua kita harus yakin bahwa semua yang terjadi hari ini adalah baik dari Allah. Baik dari Allah Bu. Masya Allah Bu, apapun yang terjadi hari ini, yang boleh jadi hari ini kita, ya Allah, aku ini nggak ini, ternyata akhirnya nanti kita syukuri. Ada orang tua Bu, cerita teman saya Bu, anaknya udah mau nikah, ternyata Allah kasih ujian batal menikah. Nangis Bu, nangis, sedih, gak terima, ya Allah, malu ya Allah, undangan udah kesebar ya Allah, kayaknya aku gak terima ya Allah. Tapi ternyata Bu, apa Bu? 5 tahun kemudian dia syukuri, alhamdulillah ya waktu itu nggak jadi nikah sama dia. Ternyata sekarang dia pakai baju oranye ditangkap KPK. Banyak Bu, banyak hal-hal yang tadinya kita komplain sama Allah, kita tidak terima sama Allah, tapi akhirnya kita syukuri. Jadi yang kedua ini Bu, harus duduk di hati kita, di batin kita, di settingan rohani kita, bahwa semua yang terjadi hari ini itu pasti baik dari Allah. Ya, dalam sebuah hadis Nabi katakan, ajaba li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Kata Nabi, sungguh menakjubkan persoalan orang-orang beriman ini. Sungguh wow gitu untuk orang-orang beriman. Kenapa? Karena buat orang-orang beriman apapun kondisinya akan mendatangkan kebaikan. Kenapa? Ketika
Ketika dia diberi kebaikan, dia bersyukur, maka itu baik buat dia, mendatangkan pahala. Ketika dia diberi kesulitan, diberi ujian, dia bersabar, dan itu baik buat dia. Jadi kita harus setting buat hati kita. Oh, ya udah, berarti ini semua pasti baik dari Allah. Bu, ini perlu skill, perlu kemampuan kita untuk menyeting hati kita, menyeting ruang batin kita bahwa semua ini baik dari Allah. Dalam Al-Quran tuh Allah juga sering, mungkin ibu-ibu sudah familiar dengan ayat ini. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wallahu a'lam wa antum la ta'lamun. Kata Allah, boleh jadi hal ini kamu suka tapi itu buruk buat kamu, dan boleh jadi hal ini kamu nggak suka tapi itu baik buat kamu. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu, kata Allah. Allah yang Maha tahu. Kadang-kadang kita menginginkan sesuatu, aku mau itu, aku mau ini, ya Allah, aku mau ini, tapi nggak Allah kabulkan. Maka hati kita harus bicara, Bu, ini pasti yang terbaik dari Allah. Ada ungkapan Ali bin Abi Thalib, Bu, yang menyentuh banget buat saya, Bu. Kata Ali bin Abi Thalib gini, bisa nggak ya kita nerapin ya, Bu, ya? Kata Ali gini, ketika doaku dikabulkan, aku bersyukur. Tapi ketika doaku tidak dikabulkan, aku jauh lebih bersyukur. Bisa, Bu, begitu, Bu? Kebanyakan kita maunya doanya dikabulin gitu ya, Bu. Tugas kita hanya berdoa, masalah pengabulan kita tawakal kepada Allah. Jadi kata Ali bin Abi Thalib, ketika doaku dikabulkan, aku bersyukur. Ketika doaku tidak dikabulkan, aku jauh lebih bersyukur. Kenapa? Ketika doaku dikabulkan, itu adalah mauku. Benar nggak, Bu? Itu mauku, tapi ketika doa itu tidak dikabulkan, itu maunya Allah, dan pasti maunya Allah lebih baik daripada mauku. Jadi tenang, Bu. Hari ini target omset 30 juta. Tahu-tahu cuma dapat 2 juta, Bu. Hati kita tenang. Ini yang terbaik. Allah lagi pilihkan yang terbaik buatku. Tenang, Bu. Kita menghadapi hidup tuh damai gitu. Kadang-kadang orang nyangka kita tuh damai, tenang, senyum, gak ada prahara. Padahal enggak, Bu. Kita tetap ada prahara, tapi kita bisa menjalannya dengan lapang dada, dengan bahagia. Gitu ya, Bu. Jadi buat orang-orang beriman, seluruh kondisi ini adalah baik. Ya, diberi nikmat dia bersyukur, itu baik. Diberi ujian dia bersabar, itu baik. Bu, hari ini kita banyak sekali orang tua yang menghadapi ujian, terutama para ibu nih. Para ibu penting, Bu, menguasai ilmu ini, karena kita jantungnya sebuah rumah ya, Bu. Kalau ibunya bahagia, itu seisi rumah bahagia. Tapi kalau ibunya udah suntuk, ibunya udah sedih, itu seisi rumah jadi sedih. Kita para ibu harus bahagia, gitu ya. Hari ini banyak ibu-ibu yang Masya Allah diuji dengan anak-anak hari ini, Bu, ujian banget buat kita. Tapi ibu-ibu jangan salah, Bu, ibu-ibu juga ujian buat anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita menyadari masing-masing ini, kita akan menjalani ini dengan enak. Para ibu, dia nggak akan berkecil hati banget ketika ada keinginannya mungkin yang tidak dituruti oleh anak. Tetap kita lakukan pendidikan, tarbiyah, tetap kita didik anak kita, nak, nggak boleh gini ya sayang, gini-gini. Tapi hati kita tuh sudah dalam kondisi yang damai. Oh ya, tugasku hanya ini, kendaliku. Ini di luar kendaliku. Bu, anak, pasangan, teman, adik, kakak, itu semua di luar kendali kita. Kenapa kita hari ini banyak stres, Bu? Karena kita coba mengendalikan hal-hal yang di luar kendali kita. Kita coba mengendalikan suami kita coba mengendalikan anak kita coba mengendalikan kondisi ini, kita stres. Tapi kalau kita paham peta kendali, kita nggak stres lagi. Oh iya, anakku di luar kendaliku. Kira-kira anak itu di bawah kendali kita atau di luar kendali kita, Bu? Gimana, Bu? Di luar kendali. Kalau anak itu dalam kendali kita tuh nggak ada anak Nabi Nuh, Bu. Kalau pasangan itu di bawah kendali kita, nggak ada istri Nabi Nuh, Bu. Ya, Bu. Tapi ternyata Nabi pun tidak bisa mengendalikan anak. Jadi ujian bagi kita adalah kita yakini bahwa semua ini baik dari Allah. Anak yang hari ini mungkin membuat hati kita perih, mungkin kata-katanya tinggi, itu perih. Tapi kalau kita menyadari, segera kita langsung rilis. Kita langsung, ya, ini anakku. Apa, Bu, yang kita lakukan, Bu? Ketika kita mengalami kepedihan-kepedihan itu,
kita maafkan dan kita doakan, kita mohonkan ampun kepada Allah. Itu dalam surat Ali Imran ayat 159 itu dijelaskan, Bu, bagaimana kita orang tua mentreatment anak kita, pasangan kita. Fabima rahmati minallahi lintalahum law kunta fadhdhan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum. Kata Allah, dengan rahmat Allah kalian tuh berlemah lembut sama anak kalian, pasangan kalian. Perlu, Bu, ini rumus dalam pengasuhan, rumus dalam ngebonding, menjalin hubungan dengan anak, dengan suami. Lemah lembut memang berat, Bu, saya juga lagi belajar, tapi coba, bisa. Berat bukan berarti tidak bisa kita coba, kita latih terus. Kemudian apa? Fabima rahmatin minallahi law kunta fadhdhan, kata Allah, Allah udah ingetin, kalau kamu keras, kalau kamu kasar, lam faddu min haulik, mereka semua jauh dari kalian. Pergi, Bu, semua, nggak nyaman dekat mama aku galak, mama aku marah-marah melulu, mama aku mulutnya pedas. Atau sebaliknya suami kita, lam faddu min haulik, ini Allah yang ngomong, Bu, bukan saya, dalam surat Ali Imran ayat 159. Mereka akan pergi dari kamu. Suami kita, Bu, kalau istrinya bawel ngomel-ngomel terus, suaminya jadi lebih nyaman nongkrong sama temennya, Bu, gitu ya. Dan ini pelajaran buat kita. Kemudian apa kata Allah? Fa'fu anhum, maafkan mereka, wastaghfir lahum, dan mohon ampun kepada Allah untuk anak-anak kita. Ya Allah, aku sudah memaafkan anak-anakku, ya Allah, aku meridhoi anak-anakku, ya Allah, ampuni mereka, ya Allah, kalau mereka melakukan kesalahan karena mereka mungkin belum tahu. Gitu ya, Bu. Karena memang hari ini, Bu, Masya Allah, kita tuh diuji banget gitu ya, Bu, ya. Tapi jangan salah, ternyata anak-anak kita juga ngerasa punya kita nih, punya mama kayak gini juga ujian buat dia. Ya, Bu, ya. Jadi kita semua sedang diuji. Baik, kita lanjut ya, Bu. Yang ketiga, kata Allah, ini harus ada di batin kita, Bu, keyakinan bahwa semua ujian itu sudah terukur oleh Allah. Allah itu udah ngukur, Bu, ibu itu mampu menjalani ujian ini. Semua sudah terukur, semua sudah ditakar oleh Allah. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, gimana, Bu? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tuh nggak akan nimpain sesuatu, Allah itu nggak akan memberikan sesuatu kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Jadi itu pasti sudah terukur oleh Allah. Hari ini orang banyak bilang, ya Allah, aku nggak mampu, ya Allah, ngadepin ujian ini. Bohong, kamu bukan nggak mampu, kamu cuma nggak mau. Kamu bukan tidak mampu, karena kata Allah, karena Allah udah ngukur, Bu, Allah udah ngukur kita pasti mampu. Tapi persoalannya kita nggak mau. Aku nggak mau diuji kayak gini, ya Allah. Aku maunya diuji sehat-sehat aja, ya Allah. Aku nggak mau diuji sakit, ya Allah. Aku nggak mau diuji dengan kesempitan ekonomi, ya Allah. Aku nggak mampu. Tidak, kata Allah, kamu mampu. Hanya saja kamu tidak mau. Kamu nggak ridho, Bu. Kalau kita menghadapi ketetapan Allah nggak ridho, Bu, ini bahaya. Bahaya banget. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah katakan, barang siapa yang tidak ridho dengan ketetapanku, malam yardha biqada'i walam yashkur bi ni'mai walam yasbir bi bala'i fakhruj min tahtis samai watlub rabban siwaya. Masya Allah, Bu, kata Allah apa? Kalau kalian gak ridho dengan ketetapanku, gak bersyukur dengan nikmatku, dan tidak bersabar dengan ujian-ujianku, fakhruj min tahtis samai, keluar dari kolong langitku. Kata Allah, Allah marah, Bu, sama orang-orang yang gak ridho. Allah marah. Sampai Allah bilang, fakhruj min tahtis samai, keluar dari kolong langitku, kata Allah. Fatlub rabban siwaya, cari Tuhan lain selain aku, kata Allah. Bu, apa jadinya kita, Bu, kalau Allah ngomong kayak gitu sama kita? Apa jadinya kita, Bu, kalau Allah ngomong kayak gitu sama kita? Karena kita nggak pernah ridho mendapatkan apa ketetapan Allah. Yakin, Bu, ketetapan yang Allah tetapkan kepada kita hari ini adalah ketetapan dari Zat yang Maha mencintai kita. Ketetapan dari Zat yang Maha mencintai kita. Jadi nggak mungkin Allah itu zolim sama kita. Nggak mungkin ini nggak ada kebaikan. Pasti ada kebaikan.
Cuman kita butuh ridho. Ingat ya Bu, jadi yang diuji oleh Allah bukan mampu, tapi mau. Yang diuji oleh Allah bukan kemampuan kita, tapi kemauan kita untuk menerima ini semua dengan ridho. Jadi yakin Bu, ketika ujian itu datang, kita bilang ke hati kita, ini semua pasti Allah udah ukur, aku pasti mampu melewati ini semua. Gitu Bu. Jadi hati kita tuh tetap lapang, kita tetap bahagia. Hari ini cuma punya duit 10.000, kita happy Bu. Tetap happy karena Allah udah ukur, pasti aku mampu. Dan ketika Ibu ridho, Bu, lihat nanti Bu, ketika Ibu tetap bersyukur, lihat nanti pertolongan Allah. Saya banyak sekali Bu merasakan gitu. Jadi kita jangan lagi merasa, ya Allah aku nggak mampu, ya Allah berat, kenapa aku, ya Allah kenapa aku. Enggak, nanti Allah balas why not gimana, emang kenapa gitu kata Allah. Ya Bu ya, jadi yakinlah bahwa semua sudah terukur gitu. Kemudian yang keempat apa Bu? Yang keempat ini harus yakin dulu di hati Ibu sekalian bahwa semua musibah kepahitan yang menimpa kita ini adalah menggugurkan dosa-dosa kita. Apa dasarnya? Kenapa Ustazah ngomong kayak gitu? Misalnya dasarnya itu adalah hadis Nabi yang mengatakan bahwa tidak ada satupun menimpa orang Islam melainkan itu sebagai kafarah, sebagai penghapus dosa-dosanya. Bahkan tertusuk duri pun itu merupakan penghapusan dosa. Bu, hari ini setiap kita pendosa, betul Bu? Setiap kita itu punya dosa. Maka boleh jadi Bu, kepedihan-kepedihan yang Allah hadirkan hari ini itu adalah penggugur dari dosa-dosa kita. Boleh jadi Bu, ada dosa-dosa kita yang gak gugur, yang gak terhapus dengan sholat kita, dengan zikir kita, dengan puasa kita. Tapi Allah hapuskan dengan kita bersabar menghadapi ujian-ujian ini. Siapa hari ini Bu yang gak bahagia dosanya dihapuskan sama Allah? Senang gak Bu dosanya dihapuskan? Senang. Maka pasti kita bahagia Bu ketika ujian itu datang. Jadi kita gak sempit dadanya. Tenang aja, dosaku lagi dihapuskan sama Allah. Dan yang kelima Bu, kita singkatin. Yang kelima ini harus ada di batin kita bahwa semua kita pasti ditolong oleh Allah. Allah yang ngomong Bu, adalah kewajiban kami kata Allah menolong orang-orang beriman. Bu, kalau kita berpatokan kepada kemampuan kita Bu, kita akan sangat stres Bu. Ya Allah, utangku 60 miliar ya Allah, gimana aku bayarnya ya Allah, aku gak punya usaha ya Allah. Tapi gantungkan harapan kita sama Allah Bu, gantungkan dengan Allah yang Maha Kaya. Mudah bagi Allah Bu. Dari kita darinya juga bukan siapa-siapa, tiba-tiba kita menjadi seseorang. Dan dari tadinya kita nggak bisa disebut, bahkan disebut pun kita dulu nggak layak karena kita hanya berupa setetes air, kita nggak layak disebut siapa. Tapi kemudian kita disebut menjadi Bu Haja, Ustazah, Bu Guru. Itu mudah bagi Allah. Maka yakinkan dalam hati kita Bu bahwa kita semua pasti ditolong Allah. Allah berfirman, haqqan alaina nasrul mu'minin. Adalah kewajiban kami kata Allah menolong orang-orang beriman. Tenang saja Bu. Ya Bu ya, kita pasti ditolong Allah. Boleh jadi kepedihan yang hari ini kita alami, kepedihan yang kita hari ini kita jalani, pedih loh Bu. Sakit misalnya, pedih loh Bu, hubungan dengan anak-anak tidak baik-baik saja, hubungan dengan suami, hubungan dengan mertua misalnya sekarang lagi diuji, pedih. Maka pahami itu. Ya, itu kita harus tata dulu batin kita ya Bu ya. Baik, setelah kita tata batin kita, kemudian baru kita masuk sekarang bagaimana cara melepaskan kepedihan itu. Gitu ya Bu. Nah, sekarang caranya, kalau dunia barat itu saya pernah ada namanya Sedona Method. Sedona Method itu barat itu mengeluarkan buku, itu ada seorang peneliti dengan teknis dia, tapi sebenarnya kita Islam juga sudah mengajarkan. Jadi yang diajarkan oleh ulama ini, ketika kita ingin melepaskan kesedihan itu Bu, yang pertama kita lakukan adalah, saya merumuskan dalam 3M Bu. 3M. Pertama, mengakui. Kita ngaku dulu sama Allah Bu. Ya Allah, jangan diingkari rasa sedih ini Bu. Kita sedih terus kita bilang, enggak, saya baik-baik aja, padahal kita sedih. Kita bilang Bu ke diri kita, ya Allah, aku sedih ya Allah dengan kepedihan ini ya Allah, dengan kesempitan keuangan ya Allah, dengan kesempitan kesehatan ya Allah, aku sedih ya Allah. Akui ya Bu ya. Pertama akui dulu. Kita akui kepedihan-kepedihan hati kita. Lalu tidak cuma kepedihan itu yang harus kita akui, ada dua lagi yang harus kita akui kepada Allah. Yang pertama, kita akui nikmat-nikmat Allah. Ini terinspirasi dari doa Sayyidul Istighfar.
Ya Bu, kita baca setiap pagi. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Urutannya Bu ya, urutannya harus nikmat dulu. Abu ulaka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfir. Ya Allah, ibu-ibu tahu artinya abu ulaka bi ni'matika alayya? Tahu artinya? Ya, harus tahu Bu ya, besok-besok kalau baca harus tahu artinya supaya lebih meresap. Artinya apa? Abu ulaka bi ni'matika alayya itu artinya aku akui ya Allah semua nikmat-nikmatmu. Jadi abu ulaka bi ni'matika alayya itu artinya kita mengakui. Jadi supaya ibu-ibu bisa menghilangkan kepedihan-kepedihan dalam hatinya, ibu bilang sama Allah, ya Allah, aku akui semua nikmatmu ya Allah. Mungkin aku hari ini kehilangan satu baju ya Allah, tapi di lemariku masih ada 50 baju ya Allah. Betul Bu? Kadang-kadang kita fokus sama baju yang hilang satu, kita lupa dengan baju yang ada 50 lembar di lemari, kita lupa. Kita fokus mikirin, aduh baju aku hilang, sehingga kita melupakan nikmat Allah yang lain. Maka ini penting Bu, kita akui nikmat-nikmat itu. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku akui semua nikmatmu ya Allah. Ketika satu pintu tertutup Bu, yakinlah Bu, ada pintu-pintu lain yang terbuka. Persoalannya kita meresponnya hanya fokus kepada satu pintu yang tertutup. Padahal Bu, dalam Al-Quran apa? Kita udah hafal banget ayatnya. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ketika satu kesulitan datang Bu, pasti ada dua kemudahan yang mengikutinya. Ketika 50 kepedihan datang Bu, pasti ada 100 kenikmatan yang mengikutinya. Bu, ini harus kita yakini Bu, ini Allah yang ngomong. Fa inna ma'al usri yusra. Ketika Allah bicara al-usr, itu pakai alif lam Bu. Al-yusr itu Allah pakai alif lam. Alif lam itu artinya bisa itu apa, sudah ma'rifah gitu, sudah diketahui. Ketika kesulitan itu datang, maka kemudahan juga mengikutinya. Fa inna ma'al usri yusra. Ketika kepedihan, usri itu kesulitan, ada kemudahan. Dan kemudahannya ini beragam Bu, karena Allah di situ menggunakan isim nakirah. Nakirah itu tidak definitif, artinya kemudahan tidak terhitung gitu, bisa kemudahan apa saja. Dan ketika di ayat keduanya Allah juga menggunakan kemudahannya itu tanpa alif lam. Jadi Bu, bisa dipastikan Bu bahwa ketika satu kesulitan hadir, pasti ada dua kemudahan yang mengikuti. Boleh jadi Bu, hari ini kita kesempitan ekonomi, tapi coba lihat sedikit Bu, alihkan sejenak pandangan kita Bu. Mungkin boleh jadi anak-anak kita sehat, ya, anak-anak kita soleh. Boleh jadi mungkin kesehatan kita bermasalah Bu, tapi coba alihkan sedikit Bu pandangan kita kepada yang lain. Boleh jadi anak kita, mungkin kesehatan kita bermasalah, tapi Allah buat kita menjadi lebih dekat sama Allah. Allah mampukan kita berzikir, Allah mampukan kita bangun di tengah malam. Itu semua adalah nikmat Bu. Tapi terkadang kita fokus Bu hanya dalam satu kesulitan. Fokus kepada satu tadi yang saya bilang, baju kita hilang satu, kita tangisin, kita lupa kepada baju kita yang ada 50 di lemari Bu. Ya Allah, baju aku yang itu hilang, ya Allah, ya Allah. Gitu ya Bu. Jadi untuk menghilangkan kepedihan-kepedihan itu, pertama kita akui, mengakui bahwa kita harus akui Bu, emosi itu tidak boleh diabaikan. Padahal kita lagi suntuk, kenapa, gimana kabar kamu? Baik. Kamu lagi sedih ya? Enggak, saya baik-baik aja. Itu nggak boleh Bu. Jadi emosi itu harus diakui dulu. Oke, aku sedih. Sama anak kita juga gitu Bu. Kalau anak kita nangis, Dedek lagi sedih ya? Iya. Jadi kita harus afirmasi bahwa dia tuh tahu dia lagi emosi, lagi sedih. Jadi kita akui dulu, ya Allah, aku sedih ya Allah dengan kepahitan ini. Aku sedih ya Allah dengan kebangkrutan ini ya Allah. Aku sedih ya Allah dengan hutang-hutang yang menumpuk ini misalnya ya Bu ya. Tapi kemudian setelah itu Bu, akui juga nikmat Allah. Ya, Abu ulaka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku bersyukur ya Allah. Masih banyak. Walaupun hari ini oke, masalahku belum selesai ya Allah. Hutang-hutangku masih ada ya Allah. Tapi berapa banyak nikmatmu yang lain ya Allah. Mungkin aku sehat hari ini bisa terus berusaha. Berapa banyak orang hari ini terkapar di rumah sakit Bu. Kita lihat itu.
sehingga kita bisa damai, Bu. Setelah itu, setelah mengakui nikmat, abu ubi dzambi, baru kita ngaku dosa-dosa kita. Ya Allah, boleh jadi kepedihan hari ini karena dosa-dosaku ya Allah. Ampuni ya Allah. Aku ikhlas ya Allah, aku ridho ya Allah. Seandainya kepahitan ini semua menghapus dosa-dosaku, aku siap ya Allah. Aku ridho ya Allah. Wah, itu powerful, Bu. Itu akan menenangkan. Ibu gak akan lagi galau menghadapi hidup. Bismillah, ya Allah, aku ridho ya Allah. Gitu ya, Bu. Nah, setelah itu, setelah mengakui, ini waktunya juga agak sempit. Habis itu kita baru mengadu, Bu. Kita akui dan mengakui dan mengadu, mengaku dan mengadu ini sejalan, Bu. Sebagaimana Nabi Adam, Bu. Ketika Nabi Adam pedih dipisahkan dari istri ya, Bu, dilempar dari neraka, dari surga, kemudian terpisah dengan istri orang yang dicintai. Itu pedih, Bu. Tapi Nabi Adam gak salahin siapa-siapa, Bu. Nabi Adam hanya mengaku dan mengadu. Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, aku akui, kami akui ya Allah, kami yang udah zolim sama diri kami sendiri. Bu, doa itu nggak selalu meminta loh, Bu. Banyak doa-doa Nabi itu isinya mengaku dan mengadu. Nabi Yunus, Bu, ketika terbenam dalam 3 kegelapan ya, Bu, gelapnya laut, gelapnya malam, gelapnya perut ikan paus. Nabi Yunus tuh nggak minta apa-apa, Bu. Nabi Yunus hanya mengaku dan mengadu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jadi kita perlu, Bu, kita mengaku dan mengadu sama Allah. Gitu ya, Bu ya. Jadi tadi apa? Pertama kita mengaku supaya kesedihan itu hilang, kemudian kita mengadu, dan yang ketiga apa, Bu? Yang ketiga kita menyibukkan diri dengan amal soleh. Menyibukkan diri dengan amal soleh, Bu. Ketika Nabi kita Rasulullah SAW itu ketakutan, Bu, kecemasan menerima wahyu, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ya ayyuhal mudatsir, qum fa'anzir. Wahai orang yang lagi bersedih, lagi berselimut, lagi ketakutan, kum fa'anzir, bangun, lakukan sesuatu, lakukan sesuatu. Maka untuk merilis kesedihan-kesedihan kita nih, Bu, jangan diem, Bu. Karena orang-orang yang sedih pasti mager, betul, Bu? Orang-orang yang sedih itu pasti malas bergerak, Bu. Maka lakukan sesuatu, sibukkan diri kita dengan amal-amal soleh. Kita sholat, kita zikir, apapun itu, kita lakukan amal-amal soleh. Insya Allah itu semua kita latih, Bu. Ini semua butuh latihan, butuh skill. Ingat ya, Bu, sesuatu yang kita kenali, sesuatu yang kita sadari itu akan mudah kita kendalikan. Jadi rasa sedih ini mudah kita kendalikan karena kita sudah mengenali. Oh, ini berarti rasa sedih. Aku harus tata batinku, kemudian aku harus mempraktekkan. Apa tadi? Yang ketiga, kita sibukkan diri kita dengan amal-amal soleh. Rasulullah, Bu, ketika Rasulullah sedih, Rasulullah tuh dakwah, Bu, bergerak, pergi ke Taif, dakwah. Jadi kalau sedih, Bu, lakukan. Gak apa-apa, aku lagi sedih, bangun, keluar dari rumah, pakai baju olahraga, kita olahraga sambil zikir. Atau bangun, kita ambil wudhu, kita sholat duha, kita apa? Pokoknya lakukan aktivitas-aktivitas yang mendatangkan kebaikan. Begitu ya, Bu ya. Mungkin itu ya, Bu ya, kita bisa bahas hari ini. Nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Cuman satu yang ingin saya sampaikan, bahwa yakinlah, Bu, berbahagialah. Ibu-ibu harus bahagia, Bu, karena ibu-ibu sekalian adalah jantungnya rumah tangga. Bahkan kata Nabi, perempuan ini tuh tiang negara. Kalau perempuannya pada mukanya begitu, Bu, itu akan berefek kepada banyak hal, Bu. Maka berbahagialah para ibu. Nggak apa-apa, Bu, kita belum selesai dari badai ini, datang lagi badai, nggak apa-apa. Kita pelajari sekarang bagaimana aku bisa menari di tengah badai, bagaimana aku bisa tersenyum bahagia di tengah berduka, sehingga tetap produktif, tetap kita berbaik sangka dengan Allah. Mungkin itu ya, Bu ya. Selanjutnya mungkin moderatornya mana ya? Mungkin kita bisa buka tanya jawab kali, Bu, sesi tanya jawab, kita ngobrol santai. Ya, kita niatkan ini semua untuk mencerahkan, kita bisa, ilmu ini bisa mengubah diri dan membantu orang lain bertransformasi. Ibu bisa loh, Bu, dengan ilmu ini ibu bisa mengubah mindsetnya, kemudian ibu bisa membantu orang lain juga bertransformasi. Kita bisa katakan bahwa enggak loh, tenang aja, kamu lagi diuji, Allah lagi cinta, gitu. Boleh?